Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali lagi dengan renungan pada malam hari ini dengan tema akrab dengan ketidakpastian. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan tema berikut, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Yang demikian firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Sahabat Kristus, di tengah ketidakpastian yang menimbulkan kekacauan, kekosongan, kegelapan, maka Allah berfirman untuk menciptakan ruang dan waktu. Maka terang dipisahkan dari gelap, diciptakanlah waktu yang menandai terang itu pagi dan gelap itu malam. Kemudian diciptakanlah pula ruang, yaitu cakrawala yang memisahkan air di atas dan air yang di bawah. Ruang bagi air yang di atas disebut langit, dan ruang bagi air yang di bawah disebut bumi, yang kemudian dibagi lagi dalam ruang laut dan ruang darat. Itulah kisah asal muasal kehidupan yang dikisahkan oleh pembukaan kitab Kejadian. Jadi dari situ mari kita belajar. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, mengenai ketidakpastian. Sahabat Kristus, ketidakpastian adalah bagian yang utama dalam kehidupan. Ia ada sebelum kehidupan ini dimulai. Ia ada saat unsur-unsur kehidupan dibentuk, dan ia akan terus ada walau kehidupan berakhir. Semua bermula dari ketidakpastian atau kekacauan, dan akan menuju pada ketidakpastian atau kekacauan kembali. Nah, manusia ada di dalamnya, dan manusia tak mungkin menang atasnya, apalagi meniadakannya. Jadi mari kita terimalah ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan. Kedua, waktu. Waktu adalah penanda dan petanda yang diciptakan oleh Allah dan dikembangkan oleh manusia untuk melimitasi dan membatasi ketidakpastian. Dan dengan adanya waktu, maka kita mengenal batasan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dan dengan waktu, kita bisa mengukur kehidupan dengan ukuran detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Semuanya itu adalah upaya kita untuk membatasi dan memaknai ketidakpastian. Kita bisa membuat rencana, kita juga bisa membuat resolusi. Demikian juga kita bisa mengevaluasi penerapannya jika ada ukuran waktunya.
Hal yang ketiga adalah ruang. Pembatasan atau limitasi ketidakpastian itu bisa kita lakukan juga di dalam dan melalui ruang. Semakin sempit ruang yang membatasi, atau kita kenal dengan istilah lokalisir, maka semakin mudah dan mungkin bagi kita untuk mengatasi persoalan atau ketidakpastian tersebut. Kita ambil contoh. Ketika sahabat-sahabat Kristus memberi batas ruang dan waktu pada suatu permainan, misalnya sepak bola, maka semakin bisa kita kendalikan ketidakpastian dan kekacauan dalam permainan tersebut. Permainan bisa menjadi indah dan bisa dinikmati oleh banyak orang jika ada dalam kendali waktu dan ruang batas tertentu tersebut yang sudah kita pastikan. Jadi, sahabat Kristus, jika kita berbicara tentang ketidakpastian hidup, akan apa yang akan terjadi esok hari, maka coba kita akrab dengan ketidakpastian itu dalam batasan ruang dan waktu. Ya, mari kita beri batasan, limitasi atas rasa khawatir terhadap ketidakpastian tersebut dengan menetapkan ruangnya dan waktunya. Lalu pisahkan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Sahabat Kristus, jika saat ini virus Omikron menyebar dengan sangat cepat, bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian, maka pembatasan ruang dan waktu menjadi salah satu kunci untuk melimitasi penularan. Batasi ruang gerak, batasi waktu berinteraksi. Jangan berlama-lama di tempat dan waktu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, poinnya, apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup kita, dalam ukuran waktu dan ruang hidup kita, maka segeralah kendalikan dengan pilihan bijak. Atur dan nikmati sebagai permainan kehidupan yang menyenangkan. Apa yang dahulu menakutkan kini bisa menjadi permainan yang menantang dan menyenangkan, bahkan bisa menjadi tahapan untuk mengukur potensi dan imaji serta kreasi. Sementara apa yang belum atau tidak dapat kita kendalikan, karena hal itu memang di luar kendali kita, maka mari kita serahkan hal tersebut kepada Allah. Mengapa? Ya karena hanya Allah yang bisa mengendalikannya. Dialah Tuhan atas seluruh kehidupan. Dan bukankah kisah penciptaan membuktikan bahwa sabda Allah lah yang bisa membatasi ketidakpastian menjadi kepastian dalam ruang dan waktunya. Dialah yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang, kekacauan menjadi keteraturan, ketiadaan menjadi keadaan. Dan keadaan itulah yang ia sebut dengan keadaan yang baik, bahkan sungguh amat baik. Amin.